Hai, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Susi Kitchen. Kali ini kita akan membuat pempek kulit dari ikan dencis. Bahan-bahan yang kita gunakan pastinya 1 kilo ikan dencis yang udah digiling ya. Jadi ini 1 kilo. Kemudian tepung sagu tani 500 gram, 4 batang daun bawang yang udah diiris seperti ini. Kemudian air 350 ml. Jadi kita gunakan airnya sedikit saja karena kita udah menggunakan santan kara ya, 1 bungkus. Lalu 7 siung bawang putih yang udah saya haluskan, 1 sendok makan garam. Nah, untuk caranya seperti biasa ya, sangat mudah sekali. Masukkan terlebih dahulu daun bawang. Jadi kita akan aduk dulu ya untuk bumbu-bumbunya. Bawang putih halus. Kemudian garam 1 sendok makan ya. Boleh kasih penyedap ya teman-teman kalau suka. Tapi kalau enggak bisa di skip penyedapnya. Nah, kemudian airnya 300 ml kita masukkan juga. Dan yang terakhir santan. Santannya kita gunakan 1 bungkus santan kare yang ukuran seperti ini ya. Kemudian semua bahan ini kita aduk rata. Jadi kita terlebih dahulu untuk mengaduk bumbunya ya sebelum kita masukkan ikan dencisnya. Kalau ikan tenggiri kan beda lagi ya. Teman-teman bisa simak video saya yang cara pembuatan pempek kulit dari ikan tenggiri. Jadi dari ikan dencis pun kita bisa buat pempek kulit. Hasilnya sama enaknya karena bumbunya juga lengkap ya. Kemudian ikan tadi kita masukkan ya, ikan yang udah digiling. Kita aduk rata sampai semuanya bercampur. Jadi untuk membuat pempek ini sangat mudah sekali. Pempek ini juga bisa dijadikan lahan bisnis ya, karena untuk pempek sendiri itu untungnya sangat besar sekali. Dengan modal yang kecil bisa mendapatkan untung yang sangat besar. Untuk takaran yang saya gunakan ini, teman-teman bisa mendapatkan sekitar 60 sampai 70 buah pempek kulit. Jadi lumayan kan? Untuk harganya sendiri kayak ikan dencis kan lumayan murah ya. Sekitar 20.000 1 kilo yang belum digiling. Jadi kita beli 1 kilo, 1 kilo seperempat kita beli, terus kita buang kepalanya dan isi perutnya kita cuci bersih, lalu kita giling. Kalau nggak punya penggiling bisa gunakan chopper ya, atau giling di pasar gitu. Jadi modalnya ini nggak sampai 50, sekitar 35.000. 35.000 itu kalau mendapatkan pempek sejumlah 70 buah. Kalau dijual 100.000 berarti 70.000 kan, bisa untung 2 kali lipat. Tapi biasanya untuk pempek sendiri dijual sekitar 2.000 ya kalau di sini. Apalagi yang enak dengan bumbu yang full kayak gini. Kemudian kita masukkan tepung sagu tani ya. Sagu tani atau tapioka, bisa merek apa aja ya, sesuka hati, yang penting tapioka atau sagu itu sama aja. Kita masukkan dulu separoh, kemudian kita aduk sampai rata. Jadi ini ikannya akan berasa sekali, terus nggak amis ya teman-teman, karena ada daun bawang dan bawang putihnya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau menggunakan ikan dencis, dia nggak akan amis kalau udah dikasih bawang putih sama daun bawang. Kita masukkan kembali sagu taninya, aduk rata. Pembuatannya juga sangat mudah banget. Jadi teman-teman kalau ngikutin tutorial yang saya berikan ini, mudah-mudahan berhasil ya.
apalagi kalau ikannya menggiling sendiri, nggak yang beli di pasar atau yang nggak yang ya pokoknya giling sendiri gitu ya, kan kita tahu nggak ada kadar air di dalamnya, karena beberapa ikan giling tuh ada yang punya kadar air di dalamnya. Tapi kalau giling sendiri kita tahu nggak ada kadar air, pure ikan, bener-bener ikan. Masukkan kembali sagu taninya sampai habis. Jadi saya menggunakan 500 gram sagu tani ya. Untuk 1 kilo ikan dencis tadi sagu taninya 500 gram. Aduk kembali. Tenang ya teman-teman, ini nggak kebanyakan sagu, ini masih proses pengadukan. Ini video nggak saya skip-skip dan nggak saya potong-potong, jadi teman-teman bisa melihat keadaannya secara live. Ini mulai merata, kita ratakan kembali sedikit ya. Nah sekarang semua sagu dan ikannya sudah bercampur, hasilnya seperti ini. Ini udah siap kita goreng, nggak begitu lengket ya. Jadi untuk pempek kulit ini nggak kita kukus, nggak kita rebus, langsung kita goreng. Jadi saya nggak menggunakan ini ya. Kalau beberapa orang kan bikin pempek itu langsung pakai tangan. Kalau saya pakai sendok aja. Nah ini yuk kita goreng. Siapkan ini air untuk spatulanya, untuk mencelupkan spatulanya biar nggak lengket ya. Jadi saya juga nggak akan menggunakan tangan mencetaknya. Saya akan menggunakan yang seperti ini. Jadi nggak menyentuh tangan saya ya. Kemudian kita langsung goreng di api sedang dan minyak yang sudah hangat. Jadi ini minyaknya belum panas ya, masih setengah hangat, setengah panas gitu ya. Kenapa demikian? Karena kalau kita menggunakan minyak yang panas, nanti pada saat kita memasukkan yang lain, yang pertama tadi akan mudah sekali gosong. Jadi kita gunakan api kecil dan minyak yang belum terlalu panas. Jangan lupa untuk mencelupkan spatulanya biar tidak lengket pada saat kita membentuknya ya. Jika teman-teman tidak begitu suka untuk memakai spatula, teman-teman bisa menggunakan tangan ya, dipipih-pipihkan kayak di video-video saya sebelumnya. Jadi ini saya buat tutorial yang tanpa menggunakan tangan langsung. Jadi higienis ya teman-teman ya. Kemudian masukkan sampai sekitar 7 atau 8 ya, 8 pempek ke dalam ini. Untuk penggorengannya sendiri, kalau mau langsung dimakan bisa digoreng lebih garing ya, lebih garing dan lebih berwarna ke kuning-kuningan gitu ya. Tapi kalau untuk nggak langsung dimakan, jadi kita simpan di kulkas buat besok gitu ya. Ini bisa setengah, maksudnya nggak terlalu garing gitu ya. Karena nanti pada saat penggorengan kedua hasilnya akan bagus. Ini saya nggak langsung makan, jadi akan saya simpan di kulkas terlebih dahulu. Jadi makannya itu buat sarapan pagi atau saat sore-sore teman minum teh. Jadi saya menggorengnya nggak sampai kuning atau coklat ya. Ini agak lengket karena wajan saya memang wajan yang nggak anti lengket ya teman-teman, jadi ya maafkan saja. Lengket sedikit nggak apa-apa sih. Jadi teman-teman jika mau langsung dimakan, gorengnya bisa garing atau ke kuning-kuningan ya. Tapi kalau nggak langsung dimakan bisa goreng seperti ya, nanti lihat hasilnya ya.
Jadi untuk membuat pempek ini sangat mudah sekali, nggak ada istilah susah ya. Untuk cukonya sendiri, teman-teman juga bisa klik video saya bikin tutorial cara membuat cuko pempek asli Palembang ya. Jadi resep-resep pempek dan cuko ini saya kasih yang benar-benar asli. Karena saya orang Palembang, jadi resepnya asli semua. Nah, seperti ini bisa diangkat ya. Ini enggak yang sampai kuning, enggak sampai garing gitu. Seperti ini aja. Yang penting dalamnya udah mateng. Jangan lupa tadi gorengnya pakai api sedang ya, sedang cenderung kecil. Nah, ini bisa lanjut untuk ini ya, penggorengan sampai habis, tapi saya nggak rekam. Tada! Pempek kulit dari ikan dencis ala Sushi Kitchen udah selesai. Pempeknya enak sekali, gurih dan lembut. Jadi pempek ini nggak keras, serta teksturnya juga bagus. Terima kasih ya teman-teman yang udah menyimak video saya. Dan terima kasih yang udah klik subscribe dan like, share ya teman-teman ke media sosial yang kalian punya. Sampai jumpa di resep selanjutnya.